Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, hola, bonjour, annyeonghaseyo, konnichiwa. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Asifa Rahma Zahra dari kelompok Kecamatan Pematang Karau kelas 9A yang beranggotakan Taisa Safalani Putri, Asifa Rahma Zahra, saya sendiri, Nova Indri Wahyuni, Aklianti Ulfatul Zahra, Nadia Rahmah, dan Nurul Hidayah. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Whoa, singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Nah, itu dia sekilas dari perkenalan anggota-anggota kelompok saya, kelompok Kecamatan Pematang Karau yang pastinya kece, keren, dan mantap. Nah, untuk mempersingkat waktu, daripada lama-lama, langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu terkait tentang negara maju. Sebelumnya, kalian semua tahu nggak sih apa itu negara maju? Jadi, negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, teknologi yang canggih, serta pendapatannya yang tinggi. Terus, kalian juga tahu nggak sih bahwa ada indikator dan karakteristik untuk menjadikan sebuah negara menjadi negara maju? Indikator yang pertama yaitu tingkat penduduk miskinnya harus rendah, tingkat penganggurannya juga harus rendah, serta angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga rendah. Sedangkan karakteristiknya yaitu tingkat ekspor kita harus jauh lebih tinggi daripada impor. Ekspor itu ibaratnya seperti kita menjual. Apabila kita menjual, otomatis kita akan mendapatkan penghasilan atau pemasukan. Sedangkan impor justru sebaliknya, bukannya kita dapat penghasilan, justru kita malah mengeluarkan penghasilan kita. Sangat amat tidak bagus, bukan? Nah, maka dari itu, tingkat ekspor kita harus jauh lebih tinggi daripada impor. Lalu pendapatan per kapita kita juga harus tinggi, keamanan yang terjamin, kesehatan yang terjamin, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia indikator dan karakteristik untuk menjadikan sebuah negara menjadi negara maju. Terus, apakah Indonesia ini dapat menjadi negara maju dengan potensi-potensi yang Indonesia miliki? Seperti SDA, SDM, dan keberagaman budaya. Kalau aku sih pasti bisa jawabannya. Mengapa? Ya karena kan kita semua udah pasti tahu dong bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan maupun lautan, ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak, dengan berbagai macam keberagaman budaya. Nah, maka dari itu dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Ditambah lagi dengan pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju loh, dengan cara meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, serta memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kualitas ekonomi dengan memanfaatkan SDA dan SDM sebaik-baiknya, mengurangi atau bahkan memberantas korupsi, serta meningkatkan perdagangan baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu dengan melakukan eksportasi. Ekspor tadi. Nah, itu dia upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Nah, terus apakah teman-teman sekalian atau pemuda-pemudi Indonesia memiliki ide-ide yang bagus atau ide-ide cemerlang agar dapat menjadi masukan untuk warga-warga sekitar atau penduduk lokal, agar dapat membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka? Contohnya ya, dari hasil analisis kelompok saya, dengan tidak hanya berfokus kepada komoditi lokal, tetapi apabila ada masyarakat yang terampil dalam kerajinannya, dapat membuka lapangan kerja untuk warga-warga sekitar, seperti membuat kerajinan tangan asli khas daerah mereka atau desa-desa mereka, membuat kue-kue tradisional, membuat pot tanaman hias yang unik, serta menjual tanaman hias, lalu menjual belikan ikan hias, dan masih banyak lainnya. Dengan begitu dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ide gagasan dari kelompok saya yaitu apabila ada teman-teman sekalian atau pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki ide bagus atau ide-ide cemerlang dapat memberikan masukan untuk penduduk sekitar atau warga-warga lokal agar dapat membantu perekonomian mereka. Lalu, apabila ada masyarakat yang terampil dalam kerajinan-kerajinan yang mereka bisa, dapat membuka lapangan kerja untuk warga-warga setempat.
Dengan begitu juga dapat membantu perekonomian mereka. Oh ya, sedikit tambahan dari hasil analisis kelompok saya, di wilayah Barito Timur ini kan juga pastinya memiliki sangat banyak kerajinan-kerajinan nih. Contohnya seperti kerajinan getah nyatu, yang merupakan salah satu kerajinan dari Kalimantan Tengah yang menghasilkan miniatur-miniatur dan patung-patung yang cantik. Pohon nyatu atau tanaman eksotis ini biasanya hanya tumbuh di 2 daerah di provinsi, yaitu Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tengkiling, Kota Palangkaraya. Selanjutnya juga ada kerajinan anyam rotan Barito Timur, yang menghasilkan dompet, tas, tikar, dan lain-lain yang terbuat dari rotan lalu dianyam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak sekali terdapat kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.